Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan membahas tema tentang macam-macam sabar. Sudah kita ketahui bersama bahwa sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia. Mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasulullah. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian pada ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat yang lain juga disebutkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini beberapa ayat tentang keutamaan dan keistimewaan sifat sabar dan orang-orang yang sabar. Kemudian sabar itu yang sering kita ketahui, yang sering kita kenal, hanya terbatas kepada ketika kita terkena musibah atau bencana atau ujian. Padahal sabar itu ada 4 macam. Kalau dalam kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sabar itu ada 4 macam. Kalau di dalam kitab Ad-Dzikrayat wal Munasabat, Dzikrayat wal Munasabat yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sabar itu ada 3 macam. Sabar menurut versi kitab An-Nasaihud Diniyah ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Artinya orang ketika melakukan ketaatan itu harus didasari dengan kesabaran. Kalau tidak didasari dengan kesabaran, maka ketaatan tersebut tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna. Semisal orang membaca Al-Quran, kalau dia tidak sabar, mungkin hanya beberapa ayat saja, tidak sampai ayat yang sangat banyak, tidak sampai berapa halaman, karena dia tidak sabar. Karenanya untuk bisa melakukan ibadah itu juga dibutuhkan kesabaran. Orang misalnya sholat malam, kalau tidak sabar, dia tidak bisa sholat malam. Orang mau sedekah, kalau dia tidak sabar, maka dia juga tidak bisa untuk bersedekah. Dan banyak contoh tentang kesabaran di dalam ketaatan atau kebaikan atau ibadah. Ini sabar yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah atau ala maksiatillah, sabar terhadap maksiat kepada Allah. Artinya bagaimana? Artinya orang ketika melakukan maksiat, jika orang tersebut tidak menahan diri dan tidak sabar untuk tidak melakukan maksiat, maka orang tersebut akan tetap melawan maksiat. Maka salah satu kuncinya adalah sabar. Sabar menahan diri agar tidak bermaksiat. Misalnya orang mau maksiat, misalkan membicarakan kejelekan orang lain. Jika dia tidak menahan diri atau tidak sabar untuk membicarakan kejelekan orang lain, maka dia tetap bermaksiat. Orang mau mencuri, orang mau minum minuman keras, orang mau berjudi, orang mau berzina dan lain sebagainya. Jika dia tidak punya sifat sabar untuk menahan diri agar tidak bisa melakukan maksiat, maka orang tersebut akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Itu sabar yang kedua, as-sabru ala maharimillah atau as-sabru ala ma'asillah. Yang ketiga adalah sabar as-sabru ala bala'illah. As-sabru ala bala'illah, atau dalam istilah kitab yang lain, dalam kitab Ad-Dzikrayat wal Munasabat, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar terhadap ujian, cobaan atau musibah yang kita alami yang menurut kita menyakitkan. Nah, itu yang sering kita kenal. Orang sabar ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan musibah. Padahal sabar itu sudah kita ketahui bersama bahwa sabar itu ada 4 macam. Ada sabar untuk melakukan
ketaatan, ada sabar untuk menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan, dan juga ada sabar menghadapi ujian. Kemudian sabar yang berikutnya di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah juga dijelaskan, sabar yang berikutnya itu adalah as-sabru anis syahwatil mubahah. Sabar terhadap syahwat yang diperbolehkan. Kita menuruti keinginan selera kita, walaupun itu diperbolehkan, walaupun itu tidak dilarang, diperbolehkan, tapi itu juga dibutuhkan kesabaran. Alasannya di sini karena ketika orang jika terlalu sering menuruti sesuatu yang mubah, yang boleh, misalkan menuruti selera makan yang enak dan sebagainya, kalau terlalu sering, maka dia akan bisa terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, dan bahkan bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Itu ada beberapa jenis sabar. Ada sabar ala ta'atillah, as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah, as-sabru ala maharimillah. Yang kedua adalah sabar terhadap keharaman Allah, artinya menahan diri untuk tidak melakukan keharaman Allah. Yang ketiga adalah as-sabru ala bala'illah, ala aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap bala ujian Allah atau takdir Allah yang menyakitkan. Dan yang keempat adalah as-sabru ala syahwatil mubahah, sabar terhadap syahwat-syahwat yang mubah, yang sangat diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini sangat besar pahalanya, sampai di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa hitungan. Artinya saking besarnya pahala, maka pahala orang yang bersabar itu sampai tidak bisa dihitung saking besarnya. Begitulah para ulama membagi dan menjelaskan tentang macam-macam sabar. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah sifat-sifat orang-orang yang sabar, sehingga nantinya kita akan menjadi orang yang beruntung baik di dunia sampai di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.